bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat cahaya dan kebenaran ya. Berarti menurut klaim daripada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an bahwa Injil dan Taurat itu di zaman Nabi Muhammad itu masih orisinil karena masih ada Injil di dalam Injil dan Taurat itu cahaya dan kebenaran, masih ada kebenaran. Itu masih diklaim orisinil. Nah, pertanyaan dari kita buat saudara muslim, kapan dan di tahun berapa kitab Taurat dan Injil itu mulai dipalsukan dan oleh siapa? Karena Al-Quran masih mengkonversikan, masih mengkomparkan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada kebenaran. Itu masih orisinil ya. Masih asli. Orang-orang Yahudi di zaman Muhammad yang datang ke Mekah itu mereka masih membawa Taurat yang asli. Karena penulisan Taurat itu tidak bisa dipalsukan. Para soferim ya di dalam Torah itu mereka menuliskannya dengan sangat teliti. Tidak mungkin bisa dicacatkan oleh siapapun. Karena mereka menuliskannya berdasarkan sana turun temurun. Gitu. Jadi tidak mungkin dipalsukan. Sangat kecil kemungkinannya dipalsukan. Nah, apabila kemudian mereka mengklaim bahwa ada tulisan nama Muhammad di dalam Taurat, itu di dalam Taurat yang mana? Karena kalau kita melihat di konteks kitab Masoret, itu diambil dari Kodeks Aleppo dan Kodeks Leningrad. Itu Masoret ya, Masoretnya orang Yahudi gitu. Nah, di dalam Kodeks Aleppo dan Leningrad itu di mana ada nama Muhammad? Karena kalau dibilang di kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung ayat 5 ayat 16 itu bukan merujuk kepada seseorang. Mahmadim itu bukan merujuk kepada nama seseorang yang akan dinubuatkan. Karena kitab Sir Hasirim yang ditulis oleh Raja Salomo itu tidak pernah menubuatkan tentang seseorang di kemudian hari yang akan menjadi nabi, itu tidak pernah ada. Dan itu pernah ya, seorang Yonatan Nandar itu digebukin sama seorang Samaritan gara-gara mencomot Sir Hasirim 5 ayat 16 yang dia klaim sebagai nubuatan buat Nabi Muhammad. Itu pernah dihajar habis oleh orang Yahudi Samaritan. Dan itu tidak pernah terbukti gitu loh. Di kitab Injil juga apabila mereka mau mengambil nama Muhammad, ya silakan tunjukkan data di kitab Injil Brit Kadasa orang Kristen di mana nama Ahmad tertulis seperti di dalam surah 61 ayat 6 ada nama Ahmad di dalam kitab Injil. Itu di mana gitu? Saya nggak pernah lihat. Boleh diambil di kodek-kodek manapun silakan. Ada nggak nama Ahmad yang seperti dikatakan di surah Al-Araf 157 dan di surah 61 ayat 6 tentang nama Ahmad di dalam kitab Injil? Saya juga nggak pernah nemu gitu. Itu bagaimana kita bisa mengkonversikan itu kebenaran kalau kita nggak pernah nemu ayat seperti itu? Jangan disama-samakan nanti Perikletos kemudian di bahasa Aram kan jadi Periklitis gitu. Itu kan Perikletos itu kan sang penghibur. Bahkan sang penghibur itu diutus oleh Yesus. Kalau itu mau dikaitkan bahwa Perikletos itu Muhammad, bagaimana Muhammad bisa dibilang diutus oleh Yesus? Berarti Muhammad itu lebih rendah daripada Yesus karena diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Kan logikanya begitu. Setuju, makanya nggak pernah akan ada ya nubuatan Muhammad di dalam kitab Injil dan Taurat. Bahkan kalau kita mau mengutip tulisan Rambam Maimonides, seorang raksasa Torah itu mengatakan Muhammad itu nabi palsu. Jadi tidak mungkin di dalam Torah ada Muhammad, sedangkan Rambam bilang bahwa Muhammad itu nabi palsu gitu. Orang itu harus berpikir waras. Untuk menganalisa sesuatu itu harus punya otak waras. Iya, ada Juma di kolom, ada di kolom kayaknya. Ada Mas Juma di kolom itu kayaknya. Berapa? Gini. Berapa? Mas Juma. Juma itu siapa? Juma itu siapa? Itu yang Ustadz Miriam Bambu. Saya pengen tahu Juma itu siapa? Juma itu yang Ustadz Miriam Bambu itu. Yang dulu terdiam di WAFM itu nggak bisa jawab itu loh, si Miriam Bambu. Yang langsung diam. Miriam Bambu itu ya katanya ya. Ya maksud saya begini, kalau misalnya kita mengizinkan siapa saja naik ke sini ya.
Saya pikir kita mengizinkan siapapun yang pengen berdialog, berdiskusi, berdebat. Dan setidaknya ada bantahan akademis terkait dengan apa yang disampaikan oleh Fortin. Kalau naik, ini kan sudah ada Ustadz yang tadi naik tuh. Nah, otak Ustadz itu kan nggak bisa sampai ke apa yang disampaikan. Tadi naikin lagi Ustadz yang lain sama aja. Akhirnya tidak ada Ustadz yang bisa menjawab apa yang disampaikan. Nggak usah. Ya, kalau misalnya mau dinaikin silahkan. Ya, cuman kita berharap ada kajian akademis yang bisa membantah apa yang kemudian teman-teman sampaikan di sini. Gak apa-apa, naikin saja. Saya juga pengen tahu beberapa Ustadz yang katanya jago di TikTok ya, biar kita ya ajak bicara baik-baik. Saya pikir kita berbagi pengetahuan. Mungkin ada pengetahuan dari beliau ya, nggak apa-apa, naikin saja. Ya. Pak Juma pergi aja ke AFM itu. Nanti ketemu. Tapi saya lihat ada beberapa teman-teman kayaknya sudah kenal dengan, saya lihat di typing ada beberapa teman yang sudah kenal dengan si Zuma ini kayaknya, jadi ada yang tidak mengizinkan untuk dia naik nih. Percuma bro, dia hanya modal nyerocos. Latar belakangnya gimana Pak Sultan? Isinya nggak ada. Latar belakang beliau ini gimana? Modal kenal pot aja, modal asumsi aja. Sementara kita main data di WFM, dia hanya ngobrol, bicara seperti meriam bambu. Isinya nggak ada. Suatu saat dia dikasih pertanyaan aja sama Bro Kodek, nggak bisa jawab satu pertanyaan, diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu ada itu videonya di YouTube. Nggak ada ilmunya, hanya modal ngomong dan aja. Tidak bisa yang nggak usah dinaikin dah. Ada klaim terbaru yang udah nggak usah dinaikin. Oke, udah nanti masuk room aku aja, aja, Bang Zuma. Bang Zuma kenalan sama Princess Jen ya, Bang Zuma ya. Nanti ngomongnya sama aku aja, oke? Iya. Bang Zuma. Ya udah, lanjut Bro Fortin pembahasan. Iya. Nggak usah bahas orangnya, tidak penting lah. Pak Zuma, dengarkan baik-baik. Saya sudah nonton kamu punya presentasi dan tidak ada apapun yang ada maknanya yang saya dapat dari situ. Yang kamu lakukan adalah klaim demi klaim. Bahkan klaim terbaru kamu, Muhammad yang kamu junjungan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang untuk menghapus dosa. Itu klaim kamu kan? Itu parah itu kalau bilang Muhammad itu adalah penghapus dosa, itu parah itu. Apalagi diklaim sebagai Allah yang perkasa, itu parah bener itu. Klaimnya klaim aneh. Yang apologetika yang kemarin itu ya. Yang Yesaya 9 ayat 5 itu toh, yang dia bilang Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Wah, itu kan udah suatu kebodohan. Gue mah nggak mau lah, nggak mau Ustaz kayak begitu. Yahudi menyalahi Kristen karena dalam Yahudi itu sebagai ini di Kristen ini, tapi dia mau membuat klaim sendiri bahwa ya di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu buat Muhammad itu klaim sendiri karena dia katakanlah Ismail, walaupun di Sirah Nabawiyah para ulama saja masih berpendapat, masih bingung ya sebenarnya Muhammad ini turunan dari Ismail yang nomor berapa gitu istilahnya. Jangan diklaim ke situ karena buat di Yesaya 9 ayat 5 itu buat keturunan Yehuda ya, bukan keturunan Ismail gitu ya. Jadi nggak akan masuk ke sana gitu. Jangan lari ke sana. Itu lalu parah itu. Asli parah. Oke, jadi ini yang ada di, kalau nggak salah ada di VT-nya Bang Maliki ya yang bilang enggak. Iya. Itu dia. Orang ini. Iya. Aku lihat juga di apel logika itu. Yang Yesaya 9 ayat 5 itu yang dipotong. Iya, udah janganlah orang-orang cuma ontak doang. Makanya dia hanya modal suara aja. Itu yang ada potongan video. Yang penting Muhammad adalah Allah. Nah itu kan udah falasis banget. Ini bidat dia. Jangan. Dia muslim yang bidat. Dia muslim yang bidat. Masa Muhammad Allah, bahaya. Ini bidat dia nih. Gak usah dinaiknya, bahaya. Aduh. Udah Bang Zuma nanti ke rumah aku aja ya. Nanti kenalan sama aku, Princess Jen yang cantik. Ya walaupun ini, begitu ya, Bang Zuma bilang Muhammad adalah Allah, itu pengikutnya si Bang Zuma ini banyak loh. Banyak yang setuju ucapan Bang Zuma gitu.
Karena rekam jejak digital kan masih ada ya, tentang Bang Zuma ngomong bahwa Allah itu Muhammad itu adalah Allah yang perkasa itu. Tapi pengikutnya banyak yang percaya gitu heranya aku. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya Yang klaim ya, silakan aja gitu. yang biasa saya lihat itu Nandar, ada Riva, ada satu lagi tuh si siapa namanya Kores ya. Kalau Zuma ini saya enggak tahu. Si Zuma ini saya enggak tahu. Yang saya tahu itu si Kores, Ibu Riva, si Nandar. Nah, itu saya pernah berdialog dengan mereka tuh di YouTube juga. Kalau yang Zuma saya enggak kenal. Dia baru ya? Atau pemain lama nih, Bang? Bang Silvan? Ini dia hanya dari dulu nih Zuma ini pun. Jadi hanya klaim, umat klaim, tapi nggak ada datanya. Jadi hanya menang-menang suara gede aja, menang urat leher. Itu doang. Isinya nggak ada. Bahkan waktu saya nonton udah bahas yang lain, lanjut Bang Fortin. Tunggu Saya nonton sebentar, aku mau bahas Bang Zuma dulu. Bang Zuma ini tampangnya ganteng ya. Nanti Bang Zuma nanti Bang Zuma aku mampir ya ke roomnya Bang Zuma ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke Bang Zuma, God bless you. Silakan Bang Fortin lanjutkan. Yang aku nonton ya, lanjut waktu perdebatan pertama dengan si siapa, Pak MYM. Dia ngomongnya sistematis. Setelah ditanya sama Pak MYM, betul. Nggak bisa jawab dia. Dia nggak bisa jawab. Dia orang yang tidak bisa menjawab. Tapi kalau klaim paling jago dia klaim. Ngejawab nggak bisa. Coba aja. Dia bilang kan Quran itu Quran itu sistematis. Nah, sebentar dipermalukan sama Pak MBM. Kasihan sekali kamu. Ya kan, memaksakan. Terus Pak MBM itu ngomong ya, lanjut bahas yang lain. Ya. Atau mungkin kita bahas dulu kitab Kidung Agung aja dulu ya, tuduhan terkait dengan Muhammad ada di dalam kitab Kidung Agung. Ah ya, bagus juga itu bro, betul-betul. Boleh. Kita bahas tentang kitab itu ya. Ya. Aku sudah ada materinya sebenarnya, tapi teman-teman open topik lah. Betul. Introduction. Ya, lanjut. Oke. Ya. Tapi gini ya teman-teman, kalau saya punya pendapat ya. Mau bahas tentang Kidung Agung? Iya, lanjut. Mau bahas tentang kitab Kidung Agung ya? Boleh. Lanjut. Oke. Kita bahas tentang kitab Kidung Agung karena ya saya punya tulisan singkat pada 2005 saya bicara khusus tentang kitab Kidung Agung. Ya, waktu itu saya belum pada muncul, jadi saya tidak tahu. Ya kalau waktu itu saya tahu mungkin saya sisipkan, tapi saya tidak tahu. Jadi saya hanya membaca atau membahas kitab Kidung Agung waktu itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang kitab Kidung Agung ya, ini isinya tentang kumpulan lagu ya. Lagu bisa dikatakan lagu cinta yang kemudian mutunya bukan mutu yang biasa saja atau sedang, tapi ini lagu cinta yang sangat bermutu tinggi. Ya. Isinya kan teman-teman yang sudah baca kitab Kidung Agung pasti melihat ya di sana ada puisi ya. Betul. Jadi puisi. Karena isinya seperti itu, banyak yang kemudian berpendapat bahwa kitab ini bukan datangnya atau berasal dari kalangan rakyat biasa gitu ya, atau orang-orang biasa, orang Israel yang dalam golongan menengah ke bawah, tetapi kemudian dikatakan ini berasal dari beberapa penyair yang berbakat. Ya, makanya kalimatnya matamu burung-burung merpati, kepalanya emas murni, rambutmu tanda-tanda kurma. Wah, banyak tuh kata-kata yang memang menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada ya, kita lihat ya, kebosanan itu melanda gitu ya. Kenapa kebosanan itu melanda? Karena setiap saat di Zoom, beberapa Zoom muslim itu lawannya itu aja.
Kita coba keluar untuk mencari orang yang merasa hebat, orang yang merasa pintar, orang yang merasa menguasai Bible. Akhirnya kita melanglang buana ke TikTok. Tapi ternyata suaranya kecil katanya. Ganti mic kalau gitu. Tapi ternyata cek suara saya masih kecil. Suara saya masih kecil, teman-teman. Nah, setelah kita ke TikTok mencari orang yang merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain, terujung-ujungnya kita nggak mau dimasukin, nggak mau dinaikin di tempatnya mereka. Padahal mereka tahu kok, mereka pura-pura aja nggak kenal. Siapa sih yang nggak kenal Zulkifli Emabas, ya? Mereka cuman pura-pura, dan saya yakin sekali yang pura-pura ini adalah orang yang menghindar, memang menghindar dari dialog. Saya tidak pernah menghujat, dan fitnahan mereka, saya masuk ke room mereka katanya saya nggak bisa menjawab. Nah, inilah cara-cara tipuan yang mereka gunakan kemudian. Saya yakin sekali mereka takut, ya. Takut semuanya akan menjadi mu'alaf nantinya, sehingga kita tidak dinaikkan tadi di TikToknya mereka. Padahal yang saya lihat mereka orang hebat dari cara mereka ngomong gitu ya. Makanya saya ingin tahu sejauh mana mereka memahami Bible. Kalau Al-Quran kan jelas mereka nggak paham. Saya ingin tahu orang-orang yang bersembunyi di balik kepongahan dan kesombongan mereka ini, apakah bisa kemudian dialog dan mempertanggungjawabkan kepongahan mulutnya gitu. Rupa-rupanya kita nggak dinaikin. Ya, karena itu teman-teman, habis ini mungkin saya mau live lagi ya. Kita live di TikTok sendiri, mana tahu ada yang Kristen yang berani di TikTok untuk naik di TikToknya kita, sambil kita live kan di Zoom di YouTube. Karena kalau di Zoom itu bentar malam dialog lagi sama Herdi, itu aja terus, keilmuannya nggak pernah bertambah gitu ya. Saya mau mencari yang hebat gitu, kayak si Fahmi tadi menggunakan nama Muslim, Fahmi Fakir. Ada juga siapa yang berjenggot bukan ateis. Ya, orang-orang kayak begini yang baru ini, yang segar-segar kayak begini nih yang saya cari gitu. Saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya pemahaman mereka terhadap kitabnya mereka. Karena saya yakin sekali orang baru yang ada di TikTok yang saya temui itu adalah orang yang menghindar dari Bang Suma. Ya, itu adalah orang yang menghindar. Bohong kalau mereka nggak tahu. Apalagi mereka yang berkecimpung di dunia apologet. Bohong adalah kedustaan kalau dia nggak kenal Zulkifli Emabas. Itu adalah cara-cara menutupi ketakutannya. Ya, teman-teman saya masih ada di TikToknya. Teman-teman Muslim yang ada di sana itu semua pada teriak naikin Bang Zuma, tapi dicuekin. Nah, setelah ini kita akan live di TikTok, kita paralelkan dengan YouTube. Kita lihat ada tidak yang kemudian dari mereka yang berani naik. Kita akan membahas tentang tuduhan mereka ya, bahwa Al-Quran menerangkan tentang nama Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dikenal oleh orang Yahudi dan Nasara, dikenal di dalam Torah, dikenal di dalam Injil. Masalahnya penumpang gelap ini, mereka menyangka bahwa Taurat dan Injil itulah yang mereka pegang. Kan lucu ya. Al-Quran menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dikenal di Jakarta, tapi mereka mencarinya di Papua. Kan lucu. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seperti mengenal anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini Al-Quran mengatakan orang-orang yang telah kami beri kitab, memangnya
perjanjian lama, perjanjian baru itu Allah yang memberikan kepada mereka? Kan tidak. Yang diberi kitab itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dimaksud Al-Quran, bukan kitab yang mereka pegang. Kalau kitab yang mereka pegang itu adalah kitab yang kemudian diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Kitab mereka itu jelas. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Tapi yang mereka katakan ini, mereka pegang perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan yang dimaksud oleh Al-Quran. Seakan-akan mereka ini adalah ahli kitab. Kalau ahli bahlul dia, bahlul kitab iya betul, tapi yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ahli kitab, sedangkan mereka adalah bahlul kitab. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahu thumma yuharrifun, ya, yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dikiranya Taurat dan Injil itu adalah kitabnya mereka. Ya udah ya kawan-kawan, kita tutup ini karena kita tidak dinaikkan sana. Kita masuk ke sesi berikutnya. Gak apa-apa, kita monolog aja dulu di TikTok, mana tahu ada yang mau naik. Lalu kemudian kita akan membahas ini ya. Terima kasih teman-teman yang ada di channel Zulkifli M. Abbas. Antum luar biasa. Kita tutup dulu. Kenapa ditutup? Karena kita mau buka TikTok sendiri untuk menjaring, mana tahu ada bahlul kitab yang ingin naik. Karena kalau di sini para bahlul kitab nggak mau menaikkan Bang Zuma. Sekira begitu ya sahabat-sahabat. Coba ditampilkan lagi admin, tampilkan lagi tampilan TikTok. Nggak bisa lagi ya. Oh, sampai sekarang, sampai detik ini teman-teman di TikTok itu masih teriak-teriak loh. Naikkan Bang Zuma, naikkan Bang Zuma, naikkan Bang Zuma. Kenapa kalian takut? Nah, di situ ada saudara John siapa? John Barbar. Dikatakan admin naikin Bang Zuma. Woi, naikin Bang Zuma. Mereka ini ketakutan kali gitu loh. Sok-sok gak kenal Bang Zuma. Mana sih? Kalian tiap hari menceritakan gimana menjatuhkan Bang Zuma. Kalian nyusun siasat menjatuhkan Bang Zuma. Semua cara kalian lakukan untuk mencelakai Bang Zuma. Masa kalian pura-pura gak tahu siapa Bang Zuma? Lalu kemudian kalian tidak punya nyali menaikkan saya. Kalau apa yang Anda katakan, aku itu tong kosong, aku itu meriam bambu, aku itu gak bisa menjawab pertanyaan kalian, harusnya kalian naikkan saya untuk supaya buktikan itu. Toh dia ini cuma meriam bambu, toh mereka ini cuma tong kosong, toh dia ini gak tahu apa-apa, toh ini gak bisa menjawab, naikkan aja biar dipermalukan. Kan gitu. Tapi faktanya kalian sesumbar, tapi nggak berani naikkan saya. Berarti apa yang Anda bicarakan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, gitu ya. Oke sahabat-sahabat, abis ini kita sudahi aja ya. Nanti judulnya admin, judul konten ini oten-oten di TikTok takut menaikkan Bang Zuma gitu. Iya, malah menggosip mereka. Oke teman, habis ini kita ini ya, kita masuk ke TikTok, kita paralelkan dengan YouTube, diuji coba ya. Mudah-mudahan banyak bahlul kitab yang ingin berdialog dengan kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.